Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan Waalaikumsalam. salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang Pak Rahmanto Muhyiddin selaku Ketua DPW ya, kalau untuk Ketua DPC. Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa, yang kebetulan pada pemilu kali ini sama dengan pemilu tahun lalu. Nomor urut berapa Pak? Nomor urut 1. Nomor urut 1. Jadi kami ingin ucapkan selamat datang pertama kali ke dalam podcast Pemilu Cerdas, sebuah media yang kami kelola, PPK Kecamatan Murung kami kelola dengan baik dalam rangka melakukan edukasi, promosi, sekaligus upaya kami meningkatkan partisipasi pemilih di Kecamatan Murung. Kami harap melalui kegiatan ini masyarakat memiliki preferensi serta bisa menentukan pilihan politiknya di pemilu 2024 nanti, lebih mengedepankan aspek-aspek substansial dan kualifikasi yang jelas, tidak lagi terjebak pada isu-isu yang sifatnya sara dan memecah belah. Kami harapkan output dari kegiatan ini masyarakat yang tercerdaskan secara politik. Oleh karena itu kami menjalin komunikasi serta kerjasama dengan mitra kerja kami, yang utama tentu saja adalah partai politik. Sehingga kami jelaskan dulu bahwa kami mengundang setiap partai politik untuk hadir di dalam podcast kami dalam rangka menjelaskan kelebihan dan menjelaskan program-program dari partai politik yang kiranya dapat disampaikan secara lebih kualitatif kepada masyarakat. Kami membantu proses itu, sehingga akan ada di dalam dialog ini pertanyaan-pertanyaan yang kami rangkai berdasarkan isu-isu pemilu yang kami terima, kami buat, dan biasanya menjadi isu sentral di dalam tiap pemilu. Terima kasih, begitu pengantar dari saya Pak. Sebelum kita mulai pertanyaan, ada yang ingin kalian sampaikan terlebih dahulu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmanto Muhyiddin, Ketua DPC PKB Kabupaten Murung Raya, sekaligus juga sebagai Wakil Ketua DPRD. Mengucapkan terima kasih kepada PPK selaku mewakili KPU di tingkat kecamatan, tentunya yang sangat inovatif untuk mencerdaskan, mengedukasi masyarakat kita, terutama menyambut pesta demokrasi kita di tahun 2024 yang akan datang. Luar biasa dan semangat terus untuk PPK Kecamatan Murung. Terima kasih. Apa itu artinya? Bisa saya artikan bahwa PKB juga melihat pemilu 2024 adalah masa di mana seharusnya pemilu yang lebih argumentatif kita kembangkan, atau bagaimana tuh Pak? Tentu berbicara tentang pemilu pemilihan umum, pesta demokrasi adalah sebuah sistem atau mekanisme yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan melahirkan kepemimpinan lokal, baik di DPRD kabupaten maupun DPRD provinsi maupun di tingkat pemilihan kepala daerah lokal kita. Nah, satu-satunya jalan menurut konstitusi adalah melalui pemilu dan partai politik. Nah, maka masyarakat tentu terus kita edukasi, kita sampaikan, sehingga melahirkan pemimpin-pemimpin yang aspiratif, pemimpin-pemimpin yang memahami akan kondisi masyarakat kita secara utuh, kemudian pemimpin yang juga tentunya paham dengan kondisi-kondisi di daerahnya masing-masing. Jadi itu kan Pak di dalam tataran idealnya nih. Tetapi kita bicara realita, fakta dan kondisi nyata yang hadir di tengah masyarakat kita di tiap pemilunya, bahwa yang lebih dikedepankan ketika pemilu itu tidak saja konsep dan gagasan, tetapi lebih kepada isi tas, bahwa pola-pola politik transaksional itu dilakukan oleh oknum tentu saja dalam rangka vote getter atau mencari suara. Nah, bagaimana PKB dalam hal ini Pak Rahmanto sendiri melihat fenomena yang saya kira banyak kita jumpai, terutama di Kabupaten Murung Raya?
Baik, fenomena ini hampir merata ya, hampir merata di seluruh Indonesia, khususnya Kalimantan Tengah dan Murung Raya. Bahwa ketika bicara pemilu, masyarakat kelihatannya enggan. Ketika bicara pemilihan DPR, masyarakat kelihatannya kok tidak begitu semangat. Umumnya seperti itu. Nah, ini senada dengan hasil survei beberapa lembaga yang di dalamnya ada Murung Raya, bahwa Kalimantan Tengah termasuk salah satu money politik atau politik pragmatis yang bisa dikatakan sangat tinggi sekali. Ini fakta. Nah, maka ini menjadi tantangan buat kami, buat partai-partai politik, khususnya kami Partai Kebangkitan Bangsa, agar menyikapi hal ini bisa membangun semacam identitas baru, ya, identitas baru dalam bentuk ideologi partai. Namun kondisi ini sebetulnya membutuhkan waktu yang cukup lama, karena menanamkan ideologisasi partai PKB itu ke mindset, ke berpikir seseorang itu tidak cukup dengan waktu 1, 2 atau 3 hari. Nah, jadi butuh proses yang cukup panjang. Nah, maka di internal PKB sendiri itu ada beberapa pelatihan kader yang kita lakukan. Ada PKP namanya, pelatihan kader tingkat pertama, yang di dalamnya itu diisi oleh para pengurus tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten. Nah, pengurus kecamatan, pengurus kabupaten ini menjadi motor dulu. Ini yang kita didik, ini yang kita latih. Apa sih yang melatar belakangi atau yang menjadi ideologi Partai Kebangkitan Bangsa itu. Nah, ketika mereka paham, ketika mereka sudah mengerti, mereka akan mudah turun ke lapangan. Nah, sederhananya adalah konsep politik PKB itu sebagaimana yang termaktub di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan pendapat beberapa pendiri PKB mengatakan politik itu adalah asyiasatu ihya istislas hunas porikul mujiwa dan nyawa ukhra. Politik adalah upaya perbaikan tatanan kehidupan manusia, dunia dan akhirat menuju yang lebih baik. Nah, kenapa PKB berpendapat politik memiliki peran besar dalam mengatur kehidupan? Karena hari ini jujur kita mengatakan bahwa hanya partai politik yang memiliki kursi di DPRD yang terlibat dan sah secara hukum untuk ikut serta membahas anggaran pendapatan belanja daerah, anggaran pendapatan belanja negara APBN. Yang notabene APBD dan APBN ini adalah untuk didistribusikan kepada rakyat, kepada masyarakat. Nah, artinya apa? Artinya ketika distribusinya ini salah, programnya ini salah, maka berdampak akan kehidupan di dunia sampai kepada kehidupan di akhirat. Jadi menarik nih Pak. Jadi kalau misalkan ada anggapan di masyarakat ketika orang itu terpilih menjadi anggota legislatif dengan biaya besar, tentu aspek yang paling ditonjolkan ketika misalkan pembahasan anggaran nantinya itu aspek yang lebih menekankan atau mendekatkan dirinya pada kemampuan akomodasi untuk mengembalikan modal ketika pemilu berlangsung. Nah, apakah itu benar dan bagaimana PKB melihat realita hari ini di mana transaksional politik itu banyak terjadi? Kita lebih fokus ke isu ini terlebih dahulu, Pak. Saya nyatakan itu benar. Itu benar. Itu benar. Lalu bagaimana? Faktanya demikian. Apakah PKB ikut di dalam praktek ini atau bagaimana? Partai Kebangkitan Bangsa, terutama saya sendiri ya, selaku Ketua DPC yang hari ini sudah masuk periode yang ketiga di DPR, sampai dengan periode ketiga ini saya pribadi tidak pernah menggunakan money politik di tengah-tengah masyarakat dalam proses pemilu legislatif. Bagaimana cara PKB atau Bapak sendiri supaya bisa dipilih masyarakat dengan tanpa menggunakan uang? Uang ada, tapi uang bukan segala-galanya. Uang itu adalah dalam konteks pengertian untuk operasional, kemudian kelancaran tugas dan fungsi tim,
kemudian juga logistik dan biaya-biaya pertemuan. Akan tetapi kalau sifatnya transaksional ini uang, kemudian pilih saya, partai ini, nomor ini, buat saya pribadi tidak demikian. Sampai dengan periode yang ketiga. Nah, yang saya lakukan adalah meyakinkan masyarakat bahwa ketika memilih saya, memilih Partai Kebangkitan Bangsa, akan mampu menjawab tantangan permasalahan di tingkat desa, kelurahan, bahkan kecamatan. Nah, karena konsep politik PKB kita adalah mengubah masalah itu menjadi kemaslahatan. Mengubah masalah menjadi kemaslahatan. Artinya mengubah masalah menjadi kebaikan. Itu konsep. Dan memang saya akui sangat repot sekali. Sangat repot sekali. Bayangkan dengan basis konstituen yang cukup banyak, cukup besar, meluangkan waktu hampir satu kali ya bisa dikatakan 14 sampai 18 jam sehari kita on time full melayani masyarakat, baik di kantor DPR, baik di rumah maupun di mana kita berada. Itu konsekuensi ketika kita menggunakan pendekatan politik, kita tidak pragmatis. Maka kita harus menyiapkan diri kita lahir batin. Jadi lebih capek kita. Lebih capek. Tapi ini baik untuk demokrasi kita. Baik untuk demokrasi. Nah, kemudian dalam hal spesialis untuk 2024, kira-kira publik ingin tahu apa yang PKB tawarkan yang bisa membedakan PKB dengan partai yang lain. Kami tentu saja bukan dalam rangka melakukan promosi terhadap satu partai, tetapi kami ingin publik itu mengetahui background, latar belakang, dan program yang ditawarkan setiap partai politik nantinya. Makanya siapapun orang yang hadir mewakili partai politik yang kami undang nanti, kami berikan kesempatan yang sama untuk menjelaskan tadi. Nah, kira-kira apa tuh Pak nilai tawar atau daya tarik yang bisa PKB tawarkan kepada masyarakat tadi? Yang kita tawarkan kepada masyarakat adalah personal caleg PKB. Jadi profil calegnya lebih yang memiliki kapasitas, kapabilitas, kemampuan, dan bisa menjadi representasi rakyat atau masyarakat ketika dipilih atau ditempatkan menjadi anggota DPR. Jadi yang pertama kualitas dari calon legislatif itu sendiri. Siap. Nah, artinya ketika bicara kualitas, bukan hanya saja tolak ukurnya pendidikan, tapi ada pengalaman. Apakah pernah berpengalaman memimpin beberapa organisasi besar dan atau beberapa organisasi pengusaha atau memimpin sebuah perusahaan, kemudian juga aktivis, kemudian juga memimpin majelis-majelis keagamaan. Nah, ini adalah barometer atau parameter kami menempatkan caleg-caleg potensial. Nah, sehingga caleg potensial yang memiliki kualitas, memiliki kapabilitas, memiliki kemampuan, sehingga ketika terpilih tidak lagi susah atau tidak lagi repot kami mendidik. Akan tetapi mereka sudah punya kemampuan dari awal. Nah, ini keyakinan kami. Kalau bicara soal apa yang kita tawarkan kepada pemilih di Kabupaten Murung Raya dari PKB tahun 2024 yang akan datang. Barangkali selain faktor figur dari caleg, kalau untuk program yang berbasis kepada kemaslahatan dan keberpihakan kepada masyarakat, apakah PKB memiliki itu atau bagaimana Pak? Program kami PKB tidak secara kaku atau baku menyampaikan kepada masyarakat ketika kami terpilih, kami akan bangun ini, akan bangun itu, tidak. Tapi PKB lebih kepada pendekatan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, apa yang menjadi kebutuhan di lapangan. Nah, dalam kacamata PKB ini menarik, apa yang masyarakat kita butuhkan di 2024 nanti? Yang paling tinggi kebutuhan masyarakat kita hari ini adalah soal tenaga kerja. Tenaga kerja. Soal tenaga kerja. Akan tetapi
praktek dan fakta di lapangan. Ada problem apa sebelum kita sampai pada itu? Ada problem apa tentang tenaga kerja di Kabupaten Murung Raya ini, Pak? Sehingga PKB bisa merumuskan yang paling masyarakat kita butuhkan saat ini adalah lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan. Data yang kami lihat di Kabupaten Murung Raya ada 38 IUP, izin usaha pertambangan, kemudian ada 10 perusahaan HPH kayu, kemudian ada beberapa perusahaan industri. Nah, artinya hari ini yang sudah produksi di perusahaan tambang ini hanya 8 perusahaan. Kebutuhan tenaga kerjanya cukup besar, tapi masyarakat kita untuk mencukupkan kebutuhan itu belum mampu, karena belum memiliki skill yang cukup. Nah, artinya artinya yang dilakukan oleh PKB ke depan adalah di bidang ketenaga kerjaan ini menyiapkan skill, keahlian masyarakat tadi. Apakah di bidang teknik alat berat, operator, driver, kemudian mekanik AC, tukang las, tukang bubut, tukang jahit, dan lain-lain. Nah, sehingga skill up ini, peningkatan skill ini yang menjadi konsentrasi dan fokus kami untuk pemilih-pemilih PKB khususnya yang akan datang ini. Oke, menarik ini Pak. Karena bicara tentang tenaga kerja, ini sebenarnya nyambung dengan salah satu demografi dari pemilih di Kecamatan Murung, bahwa generasi Gen Z atau orang yang berada di rentan umur 17 tahun ke atas, kemudian di bawah 25 tahun adalah salah satu pemilih paling banyak di dapil ini. Nah, membahas ini, kira-kira ada pendekatan khusus atau bagaimana yang PKB lihat dan akan lakukan terkait dengan data ini? Kita bentuk melalui tim. Ada tim yang dibentuk oleh masing-masing calon anggota legislatif, dan di dalam tim itu bervariasi sasarannya. Kalau masuk ke kelompok anak muda yang notabene lulusan SMA atau mungkin juga di bawah lulusan SMA, maka kita lebih fokuskan program atau tawarannya adalah ke bidang pekerjaan, tapi dengan catatan kita tingkatkan dulu skillnya, atau yang kami sebut itu adalah skill up. Skill up. Nah, kalau kita masuk ke kelompok pemuka agama, tentu akan kita support ke bidang keagamaan, pendekatan yang berbeda gitu. Nah, demikian juga ke kelompok-kelompok yang lain. Nah, jadi tidak semua strategi kami sampaikan pada kesempatan ini, tapi ini contoh sederhana, contoh kecil saja. Oke, jadi seperti ini Pak. Tentu saja pada podcast kali ini kita tidak bisa merangkai semua ide dan gagasan, tetapi pada prinsipnya kita sudah memberikan gambaran tentang politik yang ingin kami bangun. Oleh karena itu kami ingin mengajak PKB dan partai yang lain agar berkomitmen untuk lebih mengedepankan politik cerdas ke depan, sehingga masyarakat kita tidak saja dilihat sebagai objek yang memberikan suara, tetapi juga sebagai subjek yang harus kita lakukan pendidikan politik di situ. Kami titip itu saja Pak sebagai penutup kami, dan kami berikan kesempatan untuk melakukan closing statement di kegiatan kita pada hari ini. Baik, terima kasih. Di sesi akhir ini kami ingin mengatakan begini, bahwa demokrasi itu berasal dari kata demos dan kratos, yang kalau kita artikan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maka pemimpin kita hari ini adalah representasi yang kita pilih periode yang kemarin. Pemimpin kita yang akan datang adalah representasi keterwakilan wajah rakyat hari ini. Ketika rakyat menginginkan pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang memiliki kemampuan, pemimpin yang berintegritas, pemimpin yang memahami akan keadaan masyarakat di bawah, petani, peladang, pekebun, perikanan, penambang, dan lain-lain, maka pilihlah pemimpin, pilihlah calon anggota dewan yang sekiranya mampu menjadi jembatan aspirasi kita, yang sekiranya mampu tempat kita menyampaikan keluh kesah sesuai dengan tugas fungsi DPRD,
salah satunya adalah membuat regulasi dalam bentuk peraturan daerah. Karena apapun itu hari ini, kebijakan daerah itu mesti harus dituangkan dalam peraturan daerah. Oke, terima kasih banyak Bapak. Semoga sehat selalu dan kita akhiri diskusi ini dengan sebuah komitmen bersama supaya politik dan pemilu di 2024 bisa lebih naik satu level dibandingkan dengan pemilu-pemilu tahun yang lalu. Amin. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.